Hai semuanya, saya Iren. Nah, saya di sini akan membahas tentang eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi. Nah, kebetulan saya ini ada di kampus Universitas Gunadarma. Nah, di sini saya akan meliput beberapa mahasiswa yang akan saya tanyakan tentang mengenai eksistensi. Berikut liputannya. Nah, ini kebetulan nih ada yang lagi nongkrong, kita ikutin aja ya, siapa tahu mereka bisa jawab. Halo Mas, Ya. boleh kenalan dulu bentar? Boleh. Berdiri dulu deh. Namanya siapa? Farhan. Nih, Lugas terus? dari Ya, aku mau nanya nih, ada tentang eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi. Ya. Nah, menurut Mas, pengertian eksistensi bahasa Indonesia itu apa sih? Pengertian eksistensi bahasa Indonesia mungkin suatu bahasa yang tiba-tiba muncul gitu atau keberadaannya itu ada gitu loh mungkin. Oh, gitu. Terus kalau contoh eksistensi itu sendiri gimana? contohnya sih kayak apa ya, kayak bahasa gaul, bahasa sehari-hari anak-anak muda sekarang kayak yang disalahgunain gitu sih, kayak misalnya contoh kayak aku jadi gue, terus kamu jadi lo gitu. Terus kalau kan banyak tuh bahasa Indonesia tuh yang disalahgunakan lah, misalnya menggunakan bahasa alay kayak atau apa gimana. Nah, ini cara mengatasi eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi itu gimana? Ya, caranya sih ada 3. Yang pertama dari kesadaran diri kita sendiri. Yang kedua dari sharing. Yang ketiga yang langsung praktekin. Ya, makasih ya Mas. Iya, sebelumnya. sama-sama. Iya. Apaan tuh? Nggak tahu. Enggak. Tahu nggak lu? Nggak tahu tuh. Ya, kamu enggak? Iya. Tahu. Kalau menurut saya eksistensi itu berarti keberadaan atau gimana ya Bang ngomong ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia sekarang kan kurang digunakan ya. Menurut saya kalau misalnya masalah eksistensi berarti eksis itu berarti ada kan. Nah, berarti kalau misalnya dia ada, nah sekarang berarti jarang digunakan bahasa Indonesia secara yang baik dan benar ya. Kalau menurut saya itu. Sendiri itu bagi saya penilaian itu sendiri untuk pribadi ya, bahasa yang ekstrim bagi saya, yang mana ekstrim itu tidak bagus untuk pergaulan sehari-hari karena tidak mengenal antara sopan dan santun. Kayak ya banyak kan kayak artis-artis gitu sekarang kan banyak yang kayak lebih kayak misalnya gue gitu-gitu kayak cuman kayak bahasa Indonesia di Indonesia tuh udah mulai nggak ada, jadi digantiin Udah kata-kata pudar. gue gitu. Contoh eksistensi, misalnya pemakaian bahasa Indonesia di dalam pergaulan gitu. Misalnya masih dipakai nggak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau sekarang kan banyak yang pakai bahasa campur, bahasa barat, bahasa alay. Ya kayak mungkin ngumpul-ngumpul sama temen itu salah satu contoh eksistensi mungkin ya. Ya bisa. Kan? Heeh. Contohnya misalnya kayak lo gue atau bahasa-bahasa alay-alay yang lain yang muncul kayak apa sih, kayak segala macam itu lagu galau apa sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Cara menanggulanginya ya harus digalakkan bahasa Indonesia itu sendiri dari usia mungkin taraf jenjang SD sampai perguruan tinggi pun harus digalakkan supaya bangsa Indonesia ini bisa menemukan jati diri bahasanya sendiri. Nah, kalau menurut saya pertama karena emang dari film-film ya. Sekarang kan banyak-banyak film TV kabel tuh, banyak-banyak film-film modern. Nah,
karena banyak film modern itu berarti sosialisasi terhadap bahasa Indonesia di negara kita tuh kurang. Jadi kita lebih mementingkan negara-negara luar, bahasa-bahasa luar, dan karena bahasa sekarang itu kan yang dipakai itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tuh jarang. Kalau bisa kita lihat aja dari nilai ulangan aja dulu ya. Kalau nilai ulangan tuh bahasa Inggris biasanya lebih bagus daripada bahasa Indonesia. Nah, kalau menurut saya sih kayak gitu, karena kurangnya sosialisasi aja sama penggunaannya. Anak-anak sekarang kan banyak tontonan tuh yang dari luar. Jadi kita lebih paham bahasa-bahasa orang luar dibandingkan dengan bahasa kita sendiri. Jadi kayak menurut saya tuh pemandangan anak-anak zaman sekarang tuh jadi bahasa Indonesia kayak rendah gitu. Kalau menurut saya, kalau untuk cara mengatasinya sendiri itu gimana tergantung dari individunya masing-masing ya. Kan maksudnya kita kan nggak bisa ngatur, ya lu kalau ngomong jangan ini dong, jangan alay, jangan, ya itu kan kembali lagi ke diri kita masing-masing, kesadaran. Ya, itu intinya dari kesadaran masing-masing aja. Mengatasi sih bisa jadi seperti kayak ada mata kuliah bahasa Indonesia nih seperti yang sekarang nih, itu penting untuk mengatasi eksistensi bahasa Indonesia di zaman globalisasi ini. Seperti diadain mata kuliah bahasa Indonesia seperti di kampus-kampus gitu. Sebenarnya sih kita bisa cara nanggulanginnya itu kita lebih menekankan ke mereka lagi gimana sih manfaatnya bahasa Indonesia itu untuk masyarakat gitu. Untuk keperluan informal maupun formal. Ya tergantung ininya sih, porsinya kita lagi ngobrol sama siapa. Kalau sama orang tua ya jangan pakai bahasa gaul yang benar, gaul yang harusnya itu bisa dipakai di Indonesia sendiri, apalagi di dunia pendidikan. Kita harus bisa menulis atau mengucapkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau untuk kepentingan pendidikan lebih lanjut, ya penguasaan bahasa lain pun penting gitu. Ya mungkin kata-kata yang kadang kita di dunia komputer misalkan kita biasa pakai mouse bilangnya tertikus, kok kayaknya nggak enak ngucapinnya gitu, agak susah gitu. Mungkin bahasa yang lain masih kadang-kadang kita masih oke lah bisa ya, tapi kadang-kadang yang satu dua yang lain tertikus atau apa akhirnya kita nggak pakai. Mungkin mengupload, jadi mengunggah, download, mengunduh masih bisa lah, kadang-kadang banyak kita temukan itu. Artinya bisa kita pahami, bisa kita pakai, tapi yang tertikus itu kayaknya jarang. Yang mau nulis itu lagi, ya sebenarnya itu kurang bagus ya. Artinya sebaiknya kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memang ada medianya ya, artinya tempat-tempatnya tersendiri. Mungkin dalam hal kita menulis ya, dalam hal kuliah, menulis tugas, skripsi ataupun yang lain, ya kita coba pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar tadi. Tapi untuk kepentingan kita belajar untuk dapat ilmu, saya rasa bahasa yang lain juga penting gitu. Karena banyak referensi yang bahasa bahasa Inggris gitu. Ya, artinya kita usahakan mungkin saat kita gunakan begini aja kita belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dalam wawancara seperti ini pun gitu. Nah yang mungkin tadi saya sempat kepikir itu dan beberapa hari yang lalu saya malah sempat lihat ada kata-kata bahasa Indonesia yang jadi bingung artinya. Kamu pernah nggak dengar kata geming? Pernah. Dulu saya sering dengar kata itu, terutama dalam hal misalkan orang ini tidak bergeming. Saya menangkapnya itu tidak bergerak, dia diam aja. Ibarat kata ditakut-takutin, dia tetap tidak bergeming, tidak takut gitu, tidak kabur gitu. Tapi ternyata belakang di kamus malah dibilang itu diam. Nah,
Nah, kalian udah tahu kan tentang eksistensi bahasa Indonesia di era globalisasi. Nah, menurut kesimpulan saya, eksistensi itu adalah sebuah keberadaan yang ada. Dan banyak contohnya tuh kan banyak bahasa Indonesia yang digunakan salah gunakan dalam bahasa gaul atau dalam bahasa modern. Nah, cara ngatasinnya gimana caranya kita sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia ini secara baik dan benar dan terus menggunakannya itu di dalam kehidupan sehari-hari dan dipraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian liputan dari saya, Elizabeth Irene. Terima kasih. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you